Oke, kemarin kita bahas tentang ruang Minkowski ya. Apa namanya? Yang kemarin seperti ini. Jadi di ruang Minkowski itu, saya ulangi lagi, titik-titiknya itu kita sebut adalah peristiwa fisis ya. Peristiwa fisis di mana X mu di sini itu adalah vektor satuan, maaf, vektor 4 ya. CT dan R komponennya, di mana CT itu adalah waktu dan R vektor yang X, Y, Z itu adalah bagian spasialnya. Jadi kalau bagian spasial itu terkait dengan di mana dan waktunya itu kapan. Oke, nah jadi kemarin juga kita udah bahas bahwa untuk indeks atas ya, itu kalau sembarang vektor A mu itu ada A0, A1, A2, A3. Ini sekali lagi ini adalah indeks ya, atas bawah dengan atas ya. Dengan A0 atas itu adalah AT ya. Sedangkan yang A1, 2, 3 itu yang bagian spesialnya itu adalah AX, AY, AZ. Ya. Ini juga sama kita ini kan. Kemudian kalau kita berbicara tentang normnya di sini, norm dari vektor 4, kemarin kita juga udah bahas ya. Bahwa norm dari vektor 4 itu dia sifatnya indefinite ya. Jadi dia bisa bisa lebih kecil dari nol, itu yang space like ya. Ini mungkin akan kita skip pembahasannya karena ini juga tidak terlalu banyak makna fisis di sana ya. Ya, kalau makna fisisnya artinya dia bisa jadi menghubungkan antara peristiwa yang tidak saling berhubungan itu atau tidak nyambung, gitu. Tidak ada sebab akibat di sana. Kemudian ada vektor nol ya, itu vektor cahaya. Yang satunya lagi adalah vektor time like. Ya. Nah kemarin juga kita bahas bahwa apa namanya vektor AMU di sini itu bertransformasi terhadap transformasi Lorentz ya. Yang L mu nu di sini ini ada terkait dengan jumlah ya. Jumlah Einstein yang apa indeks dummy ya, atas bawah atau bawah atas itu sama aja ya. Jadi Anda bisa menghilangkan sigmanya di sana. Sigma nu dari 0 sampai 3. Oke, kemudian juga apa namanya kita juga membahas tentang produk skalar ya, produk skalar ya. Jadi kalau ada dua vektor 4 A mu dan B mu, produk skalarnya seperti ini ya. Jadi tentu produk skalar ini kemarin juga kita udah bahas, ini terkait dengan jumlah ya. Jadi eta mu nu, A mu, B nu maaf. Seperti ini. Eta mu nu, A mu, B nu gitu ya. Nah, jadi ini ada disebut namanya konvensi penjumlahan Einstein ya. Eh, Kemarin juga udah kita bahas agar supaya apa namanya tidak terlalu repot nulisnya, sigmanya itu dihilangkan kalau untuk dummy index. Gitu. Dan eta mu nu itu bentuk matriksnya seperti ini juga kemarin kita bahas ya. Kemudian A mu kalau untuk bentuk vektor kolomnya itu seperti yang di sebelah kiri ya, seperti itu. Dan apa produk skalar ini itu tidak lain adalah eh, kalau dalam bentuk matriksnya itu adalah A transpose. A transpose itu maksudnya A yang di sini, A tilde di sini. A tilde itu menyatakan representasi matriksnya dari vektor. Kemudian eta ini yang atas, kemudian B tilde. Ya, B tilde itu adalah BT, BX, BY, BZ yang bentuk apa namanya? Vektor kolomnya. Ini vektor kolom ya betul ya. Kalau A transpose itu vektor baris. Oke, jadi dalam ruang Minkowski sebuah vektor 4 A dan B ya, itu dikatakan ortogonal sama produk skalarnya antara A dan B itu sama dengan nol, tetapi A tidak sama dengan B.
Jadi salah satu tidak boleh nol. Iya. Jadi dia tidak boleh sama. Dan walaupun apa namanya faktor nol itu normnya itu adalah nol, faktor nol ya. Yang mana sih tadi itu? Yang mana? Lambat, lambat, lambat. Mana dia tadi? Nah, ini dia. Ya, jadi faktor nol misalkan ya itu normnya nol. Ya, tapi antar faktor nol misalkan A dan B itu adalah faktor nol, itu belum tentu antar faktor nol itu ortogonal ya. Gitu. Belum tentu. Jadi harus hati-hati di situ. Oke, mana lagi nih? Oke, kemarin juga kita bahas tentang bagaimana membentuk vektor 4 ya dari apa namanya proper length S ini atau tau gitu ya. Jadi kita kemarin fokusnya itu adalah untuk membentuk vektor apa namanya? Vektor 4 ya menggunakan time like ya, proper time-nya. Jadi untuk yang nol dia pakai yang namanya affine parameter atau parameter affine ya, yang lambda itu. Oke, kemarin juga kita udah bahas tentang yang disebut namanya apa namanya kecepatan 4 ya, u mu, ya, di mana u mu di situ adalah definisinya itu ini dx mu per d tau ya. Jadi ini kita ambil yang punya masa diam m0. Jadi apa namanya eh, kalau kemarin juga udah kita bahas bahwa norm dari vektor kecepatan 4 itu adalah c kuadrat untuk hal ini. Kemudian untuk momentum 4 di sini itu kita mendefinisikannya P mu itu sama dengan M0 U mu ya. Jadi ini adalah tidak lain E per C, koma P kemarin udah kita bahas dan secara spesifik ini adalah partikel bebas ya. Kalau kita ambil, jadi kita asumsikan ya partikel bebas ya. Kemudian norm dari momentum 4 ya itu tidak lain adalah E kuadrat per C kuadrat dikurangi P dot P itu sama dengan M0 kuadrat C kuadrat. Gitu. Nah itu untuk yang bermasa diam. Untuk yang tak bermasa diam ya tadi kemarin sudah kita bahas ini ada yang kita sebut namanya parameter affin yaitu parameter pada kerucut cahaya ya. Kita nyebutnya lambda ya. Jadi karena untuk di relativitas umum cahaya itu sejauh ini tidak dipengaruhi oleh gaya luar apapun. Jadi bisa dikatakan cahaya itu dalam ruang Minkowski itu lintasannya selalu lurus, ya, selalu berbentuk garis lurus dalam kerucut cahaya. Ya. Jadi karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, kalau untuk yang bermassa diam itu ada. Nanti kita bahas terutama untuk yang apa namanya eh, yang bermuatan listrik lah ya. Oke, ini terkait dengan faktor 4. Kemudian juga kemarin juga kita bahas terkait dengan kontravarian, faktor 4 kontravarian dan faktor 4 kovarian. Ya, jadi ini dihubungkan oleh apa namanya metrik ya, A mu sama dengan eta mu nu, A nu ya. Jadi Anda lihat di situ yang garis merah itu adalah dummy index ya, indeks atas bawah yang sama itu adalah penjumlahan. Jadi kalau Anda lihat di sana
eh, apa untuk yang indeks bawah itu yang spasialnya beda minusnya itu aja palingan. Ini untuk teori relativitas khusus. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Terkait materi yang kemarin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Kita lanjutkan sebelum nanti masuk ke gaya Lorentz ya. Nah, terkait dengan apa namanya kalau dalam relativitas baik khusus ataupun umum lah ya. Jadi ada eta mu nu itu yang di bawah. Nah, kalau inverse-nya itu eta mu nu yang di atas. Tapi secara khusus kebetulan untuk metrik ini yang kebetulan kan ini semuanya diagonal utama ya. Jadi antara inverse dengan yang bukan inverse-nya itu sama bentuknya. Satu min satu min satu, satu min satu min satu min satu. Ya. Nah, jadi kalau ini bentuk matriksnya, jadi kalau matriksnya saya inverse kan, matriks inverse itu eta inverse kali eta itu sama dengan I. Ya. Jadi kalau mau saya tulis dalam bentuk komponennya, itu pakai eta mu atas, eta nu lambda. Jadi apa namanya dummy index ini itu yang new saja, ya new yang di garis bawah merah itu. Kalau mu dan lambda itu namanya indeks bebas. Maksudnya indeks bebas itu dia bisa berjalan berapapun. Mu dengan lambda sama bisa, mu dengan tidak sama dengan lambda bisa. Nah, eta mu nu, eta nu lambda ya, yang di bawah itu apa yang indeksnya bawah itu sama dengan delta mu atas dan lambda di bawah. Ini yang kita sebut namanya delta Kronecker. Jadi nilainya satu ketika mu sama dengan lambda dan nol ketika mu tidak sama dengan lambda. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Semoga tidak terlalu cepat. Semoga tidak terlalu cepat. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Pertanyaan. Ada? Tidak? Ada nggak pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Lanjut kemana lagi nih? Hmm, mungkin sebelum ke sini ya tentang gerak ini ada nggak? Oke, oke. Kita bahas eh, sebelum gaya 4 yang kemarin kita bahas. Kita bahas dulu yang lain. Sebentar ini apa ya? Kok ada coretan ini?
Bentar dulu ya. Oke. Oke, yang tugas terkait dengan tugas kemarin ya. Ini saya ambil contohnya untuk kasus yang sederhana. Untuk yang transformasi Lorentz-nya sepanjang sumbu X saja. CT dan X. Tapi kalau Anda yang buat umum juga sama. Jadi di sini Anda buktikan jika A dan B adalah vektor 4, maka produk skalarnya itu adalah invarian terhadap transformasi Lorentz. Oke, apa namanya? A mu di sini kita tulis lagi adalah A0, A1, A2, A3. Ya, itu adalah AT, AX, AY, AZ. Ya. Dan transformasi Lorentz-nya untuk apa namanya sembarang vektor A dan B misalkan ya itu seperti ini. Jadi A prime T itu adalah sama dengan gamma AT kurangi V per C AX. A prime X itu adalah gamma AX kurang V per C AT. AY prime sama dengan AY, AZ prime sama dengan AZ. Begitu juga vektor 4B yang A tidak sama dengan B secara umum itu juga sama. Ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya A, B ya apa namanya bentuk ini ATBT kurangi AX BX kurangi AY BY kurangi AZ BZ ya. Prime-nya itu adalah AT prime, BT prime kurangi AX prime, BX prime kurangi AY prime, BY prime kurangi AZ prime, BZ prime. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan saja tuh yang transformasi tadi, itu nanti akan bisa dibuktikan bahwa A prime, B prime itu adalah invarian terhadap transformasi Lorentz. Dengan artian apa? A prime, B prime itu akan sama A, B. Gitu. Jadi A prime, B prime itu seperti kita meninjau vektor 4A dan B di kerangka tertentu. Gitu. Kemudian apa namanya di A, B ya itu transformasinya apa namanya di A, B itu di kerangka inersial yang lain gitu. Misalkan di kerangka diam gitu ya. Contohnya gitu. Nah, jadi apa istilahnya dengan transformasi Lorentz ini itu kita bisa dikatakan bisa membawa vektor 4 eh, ke bentuk khusus. Bentuk khususnya maksudnya apa? Misalkan begini. AMI itu adalah vektor time-like. Vektor time-like itu Anda bisa bayangkan AMI apa namanya yang umum itu adalah AT, AX, AY, AZ. Nah, dengan transformasi Lorentz, jadi kalau namanya vektor time-like itu, jadi kan karena kecepatannya itu lebih kecil dari C. Jadi secepatnya dia itu bergerak, kita bisa apa namanya bergerak yang kecepatannya sama dengan dia, sehingga kita melihat partikel itu diam terhadap kita. Dengan kata lain apa? Bahwa AMIU di sini itu bisa kita ambil dalam bentuk yang disebut namanya kerangka diam atau rest frame. Nah, AMIU dalam kerangka diam itu adalah jadi apa namanya dalam kerangka diam itu adalah cuma AT saja, yang bagian waktunya saja yang tidak nol, sisanya boleh nol. Nah, kenapa disebut kerangka diam? Kalau Anda tinjau ini vektor 4, ya, yang E per C, P, ya ini sekali lagi M0 tidak sama dengan nol. Ini
Artinya apa? Saya bisa meninjau E per C itu sama dengan M0 kali C. Yang alias ini adalah energi diam. Ya kan? Yang spasialnya itu nol. Paham ya? Ini yang dikatakan rest frame. Kenapa ini disebut namanya rest frame? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Halo, halo, Ya, tes. oh ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Eh, saya mau nanya Pak, yang kurung kurung siku itu maksudnya apa ya, Pak? iya, Yang ini saya bekas kuliah beberapa tahun lalu. Ini maksudnya produk skalar. Produk skalar oh, itu yang pakai eta mu nu, amu, anu, alias norm vektor. Yang ini, mana tadi? Yang ini nih. Jelas nggak? Kalau gimana? yang biasa kapan ya, kontra varian Ya, kali ya, ya. kovarian ya Pak ya? Betul ya Ya, ini, yang ini. oke siapa? Ya ini saya pakainya harusnya eta mu nu ya, eta mu nu. Oke, ada lagi yang lain? Semoga bisa menjawab. Ada lagi yang lain nggak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi untuk faktor time lag, setiap faktor time lag itu pasti ada rest frame-nya, yaitu di mana AT tidak sama dengan nol, tetapi spasialnya nol. Gitu. Itu time lag. Nah, kalau faktor nol yang kita sebut namanya light lag, ya, itu ada bentuk khusus. Bentuk khususnya itu apa? Biasanya AT-nya tidak nol, itu dibarengi dengan salah satu dari komponen mu itu tidak nol yang spasialnya. Ini contohnya gini. Misalkan AT, AX yang AY AZ-nya nol atau AT tidak nol, AX-nya nol, AY-nya tidak nol, AZ-nya nol. Begitu juga yang AZ, yang AMU yang AT-nya tidak nol, AX nol, AY nol, AZ-nya tidak nol. Jadi kenapa faktor nol ini demikian? Karena faktor nol ini kan normnya itu adalah nol kan. AMU itu kan nol. Ya. Sehingga tidak mungkin apa namanya faktor nol itu punya rest frame, bentuk rest frame. Jadi karena dia itu bergerak terus lah istilahnya, tidak mungkin dia cahaya itu. Jadi selalu ada komponen spasialnya minimal satu. Bentuk contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan AX, AY itu nol atau AZ nol, ya berarti dia bukan faktor nol, tapi faktor time lag gitu. Paham ya? Jadi ini adalah bentuk-bentuk khusus vektor 4. Kemudian yang namanya vektor space-like ya, vektor space-like, vektor space-like itu apa namanya normnya kan lebih kecil dari nol ya. Jadi bentuk khusus dari vektor space-like ya, bentuk khususnya AT-nya pasti nol, bisa sama sama dengan nol, AT itu sama dengan nol. Dan salah satu AX, AY, AZ itu tidak nol. Contohnya ini. Jadi kalau misalkan bentuk pertama AX-nya tidak nol, tapi yang lainnya nol. Yang bentuk kedua AY-nya tidak nol, tapi yang lainnya nol. Bentuk ketiga AZ-nya itu apa namanya tidak nol, tapi yang lainnya nol. Paham ya di sini? Halo tes, paham ya? Semoga paham. Dan vektor nol itu adalah yang semua komponennya nol.
Oke. Nah, ini contoh misalkan apa namanya? eh Latihan, saya lupa di buku apa ya namanya ya. eh tapi bukan Resnik ini tuh, bukan Resnik. Apa sih saya lupa namanya. Kalau di SAP Anda tahu nggak buku apa ya? Saya juga lupa ini teh. Ya pokoknya Anda nanti saya ini kalau ingat lah. Tapi intinya gini, apa namanya ini contoh misalkan kalau X dan Y itu adalah vektor time lag atau nul dan X0 lebih besar dari nol, Y0 lebih besar dari nol, maka produk skalarnya antara X dan Y itu lebih besar dari nol. Nah, ini untuk vektor time lag dan vektor nul, kalau X0 lebih besar dari nol dan Y0 itu lebih besar dari nol, itu dikatakan vektornya itu, vektor time lag-nya itu berarah masa depan namanya, atau future directed time lag. Begitu juga untuk yang vektor nol. Kalau yang komponen Y0-nya, untuk yang komponen apa namanya Y0-nya itu lebih besar dari nol, itu berarti vektor nolnya itu berarah masa depan juga, atau future directed null vector. Kalau untuk time lag tidak ada, gitu. Oke. Nah, ini contoh untuk yang 3.1 ya. Untuk yang I, jadi kalau istilahnya dia itu eh, X mu Y mu-nya itu time lag, ya, jadi saya apa namanya produk skalar ini kan invarian terhadap transformasi Lorentz. Jadi yang namanya dikatakan invarian terhadap transformasi Lorentz itu artinya saya bisa membawa setiap vektor time lag itu ke rest frame-nya. Sehingga yang tinggal itu cuma X0 dengan Y0. Oke? Sehingga kalau dia itu dalam rest frame, itu berarti kan cuma tinggal X0 yang tidak nol dengan Y0 tidak nol. Ya. Jadi karena dia itu lebih besar dari nol, maka X0-nya pasti lebih besar dari nol, Y0-nya pasti lebih besar dari nol. Pertanyaannya kan gitu ya, 3.1 itu. Oke, kemudian kalau salah satunya itu time lag dan nol, ya. Vektor time lag itu X mu dan misalkan Y mu itu faktor nol. Nah, jadi untuk produk skalarnya, apa dia kan invarian ya, dia invarian. Nah, eh, karena dia itu invarian transformasi Lorentz, jadi saya bisa membawa vektor time lag itu X mu-nya bentuknya yang rest frame. Sedangkan Y mu-nya misalkan saya ambil yang Y satunya tidak nol. Anda bisa Y2 tidak sama dengan nol atau Y3 tidak sama dengan nol bisa. Jadi produk skalarnya X, Y itu nanti bentuknya akan sama dengan X0 dengan Y0. Oke? Jadi kalau demikian, ya, itu memenuhi kalau untuk X0 dan Y0 lebih besar dari nol, pasti produk skalarnya lebih besar dari nol. Paham di sini atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke ini, bahas apa lagi ya sebentar.
Mungkin untuk yang berikutnya kita bahas besok-besoknya aja. Nah, oke. Sebentar ya. Oke, ini sudah terlihat ya. Oke, jadi kemarin kita bahas tentang gaya 4 ya. Gaya 4. Nah, ini kita ambil contoh ya. Contohnya adalah untuk gerak partikel bermuatan listriki dalam medan EM. EM itu maksudnya elektromagnetik. Jadi dikatakan elektromagnetik itu adalah ada komponen E dan komponen B-nya. Ya, ini kita sebut namanya gaya Lorentz. Nah, dalam perumusan kovarian di teori relativitas khusus, ya, tensor kuat medan itu apa medan listrik itu bisa medan listrik dan medan magnetik itu kita bisa nyatakan yang disebut namanya tensor kuat medan. Ya, itu didefinisikan seperti ini: do mu a nu kurangi do nu a mu itu sama dengan F mu nu. Ya. Dan ini sama dengan minus F nu mu. Jadi kalau indeks mu dengan nu-nya itu saya tukar, dia berubah jadi minusnya. Jadi ini kita sebut namanya tensor antisimetrik, tensor kuat medan. Nah, maksudnya tensor kuat medan ini apa? Apa namanya? Jadi kita pecah dulu ininya per ininya per eh, simbolnya. Do mu itu adalah do per do x mu. Itu artinya turunan terhadap komponen ruang dan waktu, turunan berarah di space-time, ruang Minkowski. Jadi kalau saya uraikan do per do x mu yang atas ya, itu yang maksudnya yang ini do per do x mu, jadi do mu yang bawah ini terkait dengan do per do x mu, jadi yang kovarian ya, yang kovarian. Tapi yang saya simbolkan di sini ini ya kovarian ya. Kalau yang turunannya x mu-nya itu atas, itu kontravarian ya. Jadi kalau untuk do per do x mu yang kontravarian ya, yang x mu-nya di atas itu sama dengan 1/c do per do t, do per do x, do per do y, do per do z. Atau bisa saya simbolkan singkatnya itu adalah 1/c do per do t, koma del. Di mana del itu adalah do per do x, do per do y, do per do z.
Oke. Kemudian kalau untuk yang do mu yang atas yang kontravarian itu terkait dengan turunan do per do x tapi x-nya itu yang kovarian. Jadi ini sebenarnya bisa kita pakai metrik di sini yang eta mu nu. Nanti Anda bisa dapatkan itu ternyata yang untuk komponen waktunya itu do per do t-nya tetap positif, sedangkan yang spasialnya itu yang negatif. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Maaf izin tanya. Itu Ya, untuk apa? Kenapa sih ketika kan do itu kan ya kalau yang di kiri kan do yang atas itu kan kontravarian ya, varian ya. yang mana Nah nih? itu yang atas Pak, yang Yang dua atas, atas. oke. Yang ini, Hmm. Itu ya. emang kenapa ketika apa kenapa harus apa definisinya dodo lawannya Pak nggak sama gitu atau ada makna lain nggak? Maksud kamu berlawanan Nah, gimana? Maksudnya yang turunannya ya, kontravarian, tapi hmm. simbolnya kovarian gitu. Nah gitu Pak. Ya memang kalau ini tuh terkait dengan ini, apa? Kalau saya turunannya itu dia tuh kontravarian, karena kan ini kan kontravariannya kan dia do per do x mu atas, tapi kan ini per yang di sininya itu apa? Kontravarian ya. Jadi kontravarian itu biasanya nanti disimbolkan do-nya itu do mu-nya itu do mu kovarian jadi. Sedangkan yang bawahnya itu do per do x tapi x mu-nya ini kovarian sehingga do-nya itu jadi do yang kontravarian. Memang apa bisa dikatakan konvensinya seperti ini. Yang ini memang yang saya ambil ini yang konsisten. Jadi yang turunannya terhadap x yang kontravarian do mu-nya itu jadi yang kovarian. Sedangkan do-nya itu yang kontravarian, do per do x mu-nya itu yang bawah, yang kovarian. Memang seperti itu yang konsistennya. Konvensinya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Anda bisa juga sebenarnya pakai konvensi yang lain, tapi nanti biasanya pendefinisian tensor kuat medan yang atasnya ini mungkin harus dimodifikasi gitu. Semoga itu bisa menjawab. Oke, ada Bisa Pak. pertanyaan yang lain? Oke, nah sekarang kita masuk ke AMIU. AMIU yang kontravarian dulu. Jadi AMIU di sini kita sebut namanya potensial 4 atau vektor potensial 4. AMIU. Dia ada komponen A0, A1, A2, A3 yang indeksnya atas ya. A0 itu menggambarkan apa namanya? V itu adalah potensial skalar. Sedangkan AX, AY, AZ itu namanya apa namanya? AX, AY, AZ itu menggambarkan vektor ini apa potensial vektor yang di tiga dimensi, yang A vektor itu untuk yang medan magnetik. Oke. Sedangkan AMU yang kovarian itu seperti biasa komponen itu adalah V dengan minus A ya, minus A. Jadi ini udah ini apa istilahnya? Ya, ya memang seperti itu gitu kurang lebih. Jadi dengan menggunakan metrik. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menghitung tensor kuat medan. Misalkan mu dengan u-nya itu dari 0 sampai 3 semuanya. Jadi misalkan saya ambil untuk mu-nya sama dengan 0, nu-nya itu sama dengan 1. Jadi ini adalah do 0 A1 dikurangi do 1 A0. Jadi kalau Anda lihat do 0 itu adalah 1 per C do per do T. Sedangkan A1 untuk yang kovarian itu adalah minus AX kan. Ya, sedangkan untuk eh, baris keduanya yang do
satu A0, do satu itu adalah eh, do per do X. Sedangkan A0 itu adalah V. Sehingga nanti didapatkan apa namanya, komponen F01 itu adalah minus do V per do X dikurangi 1 per C do A X per do T. Ini tidak lain adalah E dalam komponen X. Jadi medan listrik dalam komponen X. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, berikutnya kalau mu-nya sama dengan 0, kemudian nu-nya sama dengan 2, itu nanti Anda bisa buktikan ini adalah sama dengan EY. Kemudian F03 itu nanti akan bisa Anda buktikan itu adalah EZ. Jadi F01 itu terkait dengan komponen medan listrik dalam arah sumbu X. F02 itu adalah medan listrik dalam arah sumbu Z, sumbu Y. F03 itu adalah komponen medan listrik dalam arah sumbu Z. Nah, itu bisa Anda coba sendiri ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Nah, oke. Ini yang campuran. Kenapa F00 nggak ada? Anda ingat F00 itu, ini kan antisimetrik. Kalau F00 itu dihitung, itu akan sama dengan 0 otomatis. Karena dia antisimetrik. F00. Dicoba aja kalau nggak percaya. Do 0 A0 dikurangi do 0 A0. Ya 0. Gitu ya. Oke. Kemudian, untuk yang eh, ini apa namanya spasialnya F12. F12 itu adalah do 1 A2 dikurangin do A2 A1. Ingat, do 1 itu adalah do per do X, A2 itu adalah minus AY. Sedangkan do per do Y, do 2 itu do per do Y, sedangkan A1 itu adalah minus AX. Sehingga nanti bisa saya dapatkan ini adalah do AX per do Y dikurang do AY per do X. Sama dengan minus BZ. Sama dengan minus BZ. Kemudian F13, Anda lihat do 1 A3 dikurangi do 3 A1 sama dengan do 1 itu adalah do per do X, sedangkan A3 ya ini kovarian adalah minus AZ, sedangkan do 3 A1 itu adalah minus AX. Do 3 itu adalah do per do Z, sedangkan A1 yang kovarian itu adalah minus AZ. Sehingga ini nanti bisa Anda dapatkan ini tidak lain adalah minus BY. Untuk yang F23 itu Anda bisa pakai juga, itu ternyata adalah minus BX. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. F11 karena dia itu antisimetrik, itu berarti 0. F22 karena dia antisimetrik juga sama dengan 0. F33 karena dia antisimetrik, itu akan sama dengan 0 juga. Sampai sini dulu ada pertanyaan? 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 Tidak ada. Oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi F mu nu itu kalau nanti saya bentuk matriksnya, ya, itu jadi seperti ini. Jadi Anda lihat di sini, F tilde lah itu bentuk matriksnya, ya, komponennya itu F mu nu, jadi itu adalah F00, F01, F02, F03.
Itu yang baris apa namanya? Baris pertama, baris kedua itu F10, F11, F12 dengan F13. Ya, F20, F21, F22, F23, baris ketiga, baris keempat, F30, F31, F32, F33. Nah, jadi kalau Anda masukkan ke sana, Anda masukkan yang tadi kita dapatkan, itu diagonal utamanya nol semua. Ya. Untuk yang kompon baris pertamanya itu adalah 0, EX, EY, EZ. Baris keduanya itu minus EX, 0, minus BZ, minus BY. Kemudian baris ketiganya minus EY, BZ, 0, minus BX. Minus EZ, BY, BX, 0. Gitu. Oke, sampai sini udah pertanyaan nggak? Pertanyaan. Jadi F mu ini di sini itu memang menggambarkan apa medan elektromagnetik. Kenapa? Karena ada komponen medan listriknya dan dan ada medan magnetiknya. Jadi itu maka dinamakan tensor kuat medan. EB itu kan medan listrik ya. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk gaya Lorentz dalam bentuk kovarian untuk partikel bermasa diam dan bermuatan itu apa namanya? Bentuk gayanya itu adalah F mu itu adalah Q per C F mu nu F nu. Sehingga nanti kalau untuk gaya empatnya dp mu per d tau itu sama dengan Q per C F mu nu U nu. Nah, sekarang tugas Anda itu adalah menguraikan bentuk di atas ini dari komponen nol dengan komponen spasialnya. Bentuknya seperti apa? Silahkan. Dikumpulkan di Teams saja ya. Dikumpulkan di Teams. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pak, Ya, untuk yang tadi tensor kuat medan ya, itu komponen-komponennya ada S sama ada B. Itu ya. berarti dimensinya nggak sama dong. Maksudnya? Kan dimensi S sama B nggak sama. Oh, maksud kamu satuannya. Yang satunya Iya, Tesla, satunya Newton per kolom. iya. Nggak masalah, kan karena ini dia bentuknya matriks. Tidak masalah. Ya, sebenarnya nanti ini tuh di sini apa namanya kalau apa istilahnya ya? Itu sama juga seperti persamaan Maxwell juga kan. Maxwell itu gini, Anda tahu gelombang elektromagnetik kan? Halo, Iya, halo. Pak. Ya, Iya, Pak. gelombang elektromagnetik itu kan ada komponen E dan B. Oke? E dan B-nya kan itu dia ininya berbeda, dimensinya, satuannya. Itu analog seperti itu Oh, aja, analog seperti iya, itu Pak. aja. Ngerti, Pak. Iya, karena ini bentuknya matriks kan. Ini bentuknya matriks. Jadi dia per komponen. Jadi komponen itu ada kalau kalau apa gelombang EM itu kan ada kalau Anda bisa bentuk itu kan jadi vektor kolom misalkan vektor baris ya. Vektor kolom ya, maaf, vektor kolom. Itu kan yang baris pertamanya E, baris keduanya B kan untuk medan elektromagnetik kan. Dia bentuknya matriks itu nggak masalah. Yang ini kan juga bentuknya matriks. Kebetulan ini 4 kali 4. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain?
Yang penting itu nanti sebenarnya bukan di tensor kuat medannya ya, tapi di gayanya. Di gaya 4 ini nanti yang Anda mau tinjau. Itu nanti baru bisa kita kelihatan bagaimana konsistensi terhadap tadi yang Anda bilang itu dimensi satuannya gitu. Baik, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ini Anda udah Eh, catat ya? Udah catat ya? Nanti mau saya stop share, saya mau ini isi buat yang apa namanya teh? Buat yang tugas di Teams. Pak, punten Pak. Ya, Eh, itu di situ kan di situ kan ada U ya. U itu ada faktor kecepatan ya Pak. Oh, ya, Pak, takut U, nggak salah. U itu adalah vektor 4 kecepatan. Tapi harus ingat di sini nih bentuknya kovarian ya. Kalau yang tadi U mu-nya di situ itu adalah bentuk kontravarian yang tadi dibahas. Nah, Ya, terima kasih. pokoknya atas bawah itu nanti Anda menggunakan metrik aja. Yang ini kebetulan F mu nu yang kita bahas di sini itu adalah bentuk yang semuanya di bawah, bentuk kovarian. Sedangkan yang ini kan bentuknya kan kontravarian semua di atas. Nah, itu nanti Anda bisa pikirkan menggunakan metrik di sana. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya stop share ya. Jadi tugas Anda adalah cari komponen gaya 4 ini. Komponen kenolnya apa, dengan komponen spasialnya apa. Saya stop share ya, udah cukup ya. Ada ini, tinggal Anda foto, Anda catat. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, oke. Sebentar, saya ini dulu ke Teams untuk buat. Sekarang berarti udah tugas keberapa ya? Anda ingat nggak tugas keberapa sekarang? Pak, untuk tugas yang minggu lalu itu belum ada assignment-nya ya? Udah perasaan nih. Ada ringkasan minggu 7 sama ringkasan minggu 8. Ya itu yang, oh ya, Dimasukin ke rangkuman nggak sih Pak? iya sebentar sebentar. Bukannya ini, eh, yang kemarin itu bukan yang minggu ketujuh bukan? Apa beda lagi ya? Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar ya, bentar. Saya lihat dulu, saya lihat. Minggu ke-8 udah ada kok ini. Minggu ketujuh itu yang kemarin Anda kumpulkan di tanggal apa bulan April ya. April tanggal 19. Terus untuk yang ini yang minggu 7 itu adalah minggu sebelum Anda libur. Eh, Anda libur ya kalau nggak salah ya. Kemudian yang sebentar minggu ke-8-nya bukan yang minggu lalu kan ya? Betul Iya, nggak? Pak. Minggu 8 minggu lalu. Iya Pak. Iya bukan. Sekarang minggu 9 Pak. Nah, yang 9 memang belum. Yang 9 memang belum. Sebentar nih kalau tugas itu tugas keberapa ya? Tugas pertama berarti ya. Masih Tugas kedua, Pak. tugas kedua ya? Ya, tugas pertama kan yang transformasi Lorentz umum. Oh iya 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 iya. Sebentar sebentar. Bisa saya lihat lagi bentar.
Oh iya betul-betul. Oke. Tugas 8.30 bisa lah ya, Anda kumpulkan. 8.30 AM. Oke, untuk ringkasan sekarang berarti minggu ke-9 ya. Ringkasan minggu 9. 12 PT. Oke, untuk yang minggu 9 udah saya sign itu Anda kumpulkan hari Rabu depan jam eh, tanggal 1 Mei ya. 1 Mei itu libur ya? Atau enggak sih? Saya juga nggak tahu. Bukan hari buruh itu bukan ya? Nggak libur ya? 1 Mei itu libur nggak ya? Tapi Anda kumpulkan nggak apa-apa. Untuk ringkasan minggu 9. Libur nasional. Oke, untuk absensi saya anggap semuanya hadir aja lah. Hmm. Oh iya betul ya. Hari Sabtu tanggal 1 libur. Image. Pak, tadi yang tugas 2 itu diketik juga ya? Enggak perlu ada tulis tangan aja, scan gitu. Ya kalau mau ada ketik lebih bagus, nggak masalah. Tapi saya mintanya tulis tangan aja. Kalau untuk ringkasan baru diketik. Perasaan di sini nggak ada keterangan ini. Untuk tugas 2 kan ya, yang sekarang kan nggak perlu. Kalau yang kemarin tugas 1 kan harus ada ketik kan. Iya hari buruh ya tanggal 1 Mei. Amal nih siapa ya? Amal siapa ini teh? Amal nih siapa Amal? Muhammad Yamal Amirun, Pak. Sebentar. Ada gitu orangnya? Sebentar. Muhammad Jamal. Amilun. Oh ya, Amal Amilun. Oke. Hmm. Oke.
Eliza Putri sebentar. Eliza Putri, oke. Fadel Fatih. Fadel Fatih. Oke. Sebentar.